Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk kelas 5 kita belajar tentang melakukan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Jadi pecahan itu ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Nah, hari ini semuanya bisa dijadikan dalam satu soal seperti contoh nomor 1 ini. Ada 0,75 dikurang 50%. 0,75 itu adalah pecahan desimal, ya kan? Dan 50% merupakan pecahan persen. Bagaimana mengubah pecahan ini menjadi pecahan biasa? Seperti yang telah Ustazah jelaskan sebelumnya, bahwa jika ada berapa angka ini di belakang koma, itu 2 kan? 1, 2. Maka karena ada dua angka di belakang koma, maka penyebutnya menjadi nolnya 2, yaitu 100, kayak gitu ya. Jadi penyebutnya 100. Yang atasnya adalah 75. Seperti ini. Kemudian sebelahnya 50%, ini adalah bentuk per persen. Ingat ya, kalau persen, pecahan persen itu selalu per 100. Persen itu per 100, per 100. Jadi penyebutnya berapa? Penyebutnya adalah 100. Dan atasnya adalah 50. Berarti 50 per 100. Sekarang kita lakukan pengurangannya. Penyebutnya sudah sama-sama 100. Nah, sekarang yang di atas, 75 dikurang 50 berapa? 75 dikurang 50. 5 dikurang 0 adalah 5. 7 dikurang 5 adalah 2. Jadi hasilnya 25. 25 per 100. 25 per 100 ini bisa menjadi hasilnya apa? Kalau dalam bentuk persen, maka hasilnya adalah 25%. Kenapa 25%? Dikarenakan arti persen kan per 100. Nah, ini sudah per 100 dan di atasnya 25, berarti 25%. Seperti itu. Terus gimana kalau hasilnya dalam bentuk desimal atau bentuk koma-koma? Tinggal kita bagi 25 dibagi 100. Coba ya. 25 kita bagi 100. Nah, 25 kita bagi 100. 25 ini lebih kecil ternyata dari 100 kan? Maka caranya dengan menambahkan 0 di belakangnya, di belakang 5. Nah, jadinya 250. Tambah 0 di sini juga tambah, ada nolnya, 0, seperti itu. Jadi kalau 25 dibagi 100, 25 kan lebih kecil dari 100, maka ditambah aja 0 di belakangnya, tapi di sini juga ditambahin. Tidak boleh di sini saja, tapi di sini juga harus ditambahin 0, di hasilnya. Sekarang kita lakukan. 250 dibagi 100 berapa? 250 dibagi 100, maka 100 harus dikali berapa yang mendekati 250? Kalau dikali 1 kan 100. Kalau dikali 2 kan hasilnya adalah 200. Kalau dikali 3 maka hasilnya adalah 300. Maka dari ketiga ini siapa yang mendekati 250? Yang mendekati 250 adalah 200 ini kan? Nggak boleh 100, karena 100 terlalu jauh dari 250. Makanya kita pilih 200. Kenapa tidak 300? Karena 300 sudah terlalu lebih besar dengan 250. Karena kita mencari yang mendekati 250 dan itu nilainya lebih kecil dari 250, yaitu jadinya dapatnya 200. Maka 250 dibagi 100 adalah 2, ya kan? 250 dibagi 100 adalah 2, maka hasilnya 2.
2 dikali 100, 200. Kurangin, 0, 5 ya, 50. Nah, sekarang masih ada sisa 50. Seperti tadi, 50 kan lebih kecil dari 100, maka kita tambahin 0. Nah, tapi di sini nggak usah. Yang di sini hasilnya tidak usah. Di sini saja. 500 dibagi 100 adalah 5. 5 kali 100, 500. Kita kurangin sama dengan 0, gitu ya. Jadi hasilnya 25/100 itu sama dengan 0,25. 0,25. Seperti itu. Oke? Kemudian kalau misalkan bentuk pecahan biasa. Kan sudah dapat nih hasilnya ada 25/100. Nah, yang ini bisa disederhanain lagi kan? Ayo kita sama-sama kita bagi 5. Misal 25 dibagi 5/100 bagi 5. 25 bagi 5 adalah 5, 100 dibagi 5 adalah 20. 5/20. Masih bisa kecil lagi nggak? Bisa. 5/20 ini dibagi dengan 5. Kenapa dibagi 5? Karena yang 5 sama 20 masih sama-sama bisa dibagi 5. Nah, 5 dibagi 5, 1. 20 bagi 5 adalah 4. Jadi pecahan sederhananya adalah 1/4. Seperti itu ya. Jadi untuk 0,75 dikurang 50% hasilnya adalah 25/100. Bentuk pecahan biasanya adalah 1/4. Untuk pecahan persennya 25%. Dan untuk pecahan desimalnya adalah 0,25. Seperti itu. Lalu untuk misalkan pecahan yang dilakukan. Nah, 1/4 dikurang 0,15. Oh ya, nak, cara baca pecahan desimal itu bukan 0,15 tapi 0,15 bacanya. Kalau ada lagi 7, 8, 9, 10, ujungnya jadi 0,15789005. Seperti itu bacanya. Bukan 0,15 tapi bacanya adalah 0,15. Kayak gini kan. Ini bukan 0,25 tapi 0,25 cara bacanya. Oke, lanjut. Nah, ini coba kita jadikan pecahan biasa. Untuk 1/4 dikurang. Ingat desimal ada 2 belakangnya, berarti pernya adalah per 100. Ya kan? Nah, atasnya adalah 15. Terus gimana? 4 sama 100. KPK-nya berapa KPK? KPK-nya adalah, kita cari. KPK dari 4 dan 100. Kuncinya ada di 4 ya. Di 4 ini apakah ada 100-nya? 4 kali 1, 4, 8... 12, 16, 20, 24, 28, 32. Ini perkalian, nak. 4 kali 1, 4 kali 2, 4 kali 3, 4 kali 4, 4 kali 5, 4 kali 6, 4 kali 7, 4 kali 8, 36, 40, 44, 48, 56, 60. Panjang ya, ketemu 100 apa enggak? 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100. Nah, ketemu. 100 ketemu. Ya kan? Sedangkan kalau yang kelipatan 100 kan langsung aja 100, 200, 300 gitu kan? Artinya KPK-nya adalah 100 karena sama-sama ada yang nilainya 100. Berarti ini adalah 100, yang ini adalah 100. Sekarang cari yang atasnya. 100 dibagi 4 sama dengan 25. Dikali 1 adalah 25 kan? Dikurang 100 bagi 100 1. 1 kali 15 15. Sekarang kurangin. Pernya udah per 100. 25 dikurang 15 adalah
10. Jadi hasilnya 10/100. Kalau persennya berapa? 10%. Kenapa 10%? Karena pernya udah per 100, yang atasnya 10, berarti 10% gitu ya. Terus gimana kalau untuk yang desimalnya? Untuk desimalnya itu bisa dari sini 0, berapa? 0,1. Kenapa 0,1? Coba dibagi aja, 10 bagi 100, hasilnya 0,1. Terus, atau 0,10 sama aja, 0,1 atau 0,10 ya. Nah, untuk pecahan ini kan belum sederhana ya. Pecahan sederhananya berapa? Sama-sama dibagi 10, ya kan? Maka sama-sama dibagi 10 kan? 10 bagi 10 1, 100 bagi 10 adalah 10. Jadi pecahan sederhananya 1/10, pecahan persennya 10%, pecahan desimalnya ada 0,10 atau 0,1 sama saja, 0,1 atau 0,10. Oke, begitu. Jadi silakan lakukan latihannya dan jangan lupa untuk selalu diulang-ulang pembelajaran matematikanya. Jangan hanya hari ini saja. Sebelum belajar matematika bisa dilihat dulu bukunya apa dan materi apa hari itu. Oke, terima kasih. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.